peer teaching. Jadi kenapa dinamai peer teaching? Karena Bapak Ibu mengajarnya hanya lingkup teman. Jadi temannya nanti sebagai muridnya, ya. Jadi Bapak Ibu nanti pura-pura sebagai murid. Jadi ya termasuk bahasanya juga gitu ya. Mengikuti kalau misalkan di sini semuanya MI atau SD, jadi pura-pura menjadi anak kecil seumuran SD di generasi alfa ya saat ini. Tunggu Ya. sebentar, Ibu. Baik, seperti yang disampaikan Pak Kadir, biar juga bisa mengurangi kegrogian Bapak Ibu, kami akan stop kameranya, begitu ya. Tetapi tetap akan kami pantau karena kami juga akan menilai sesuai rubrik yang ada, ya. Bu Kesa, ini juga kameranya. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sebelum itu anak-anak ada yang pernah tahu tentang surat Al-Hujurat? Belum ya. Baik. Bapak akan memberikan gambaran sedikit bahwasanya Allah itu anak-anak tidak melihat manusia dari pangkatnya, dari jabatannya. Tapi sebelum itu Bapak akan pimpin doa dulu ya anak-anak biar pelajaran kita bisa menjadi berkah. Mungkin Sukesi dipimpin doa ya. Ayo Sukesi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa akan mempermudah kita belajar tentang ilmu anak-anak. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadirannya. Laila, Sukesi, Siti kemana anak-anak Siti? Oh baik. Ima. Hadir. Baik anak-anak. Alhamdulillah hari ini bisa hadir semua. Mudah-mudahan pelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita mulai anak-anak, kita biar semangat. Kita tepuk semangat dulu anak-anak ya. Baik, Bapak kasih contoh dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, ayo kita bareng-bareng tepuk semangat anak-anak ya. Tepuk semangat. Pinter. Bagaimana anak-anak semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Baik, anak-anak, di sini ada pertanyaan anak-anak. Surat apakah yang menjelaskan tentang orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia? Coba Sukesi, surat apa? Betul. Ayat berapa, Laila? Ayat 13. Coba kita cek ya, benar atau tidak? Alhamdulillah betul. 1 bintang untuk Laila dan 1 bintang untuk Sukesi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ima, bagaimana cara membaca gunnah? Mendengung, benar anak-anak?
Oh, kita cek dulu ya, betul tidak jawabannya? Betul, 1 bintang untuk Ima. Siti sudah kembali dari kamar mandi anak-anak? Belum. Ya, baik. Nah, di sini kita akan Bapak jelaskan tentang tujuan kita hari ini anak-anak. Tujuan yang pertama itu kita membaca Quran surat Al-Hujurat dengan tartil. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, membaca mad, gunnah, dan qalqalah dalam Quran surat Al-Hujurat. Ini 2 tujuan yang harus kita capai anak-anak. Siap untuk mencapai tujuannya anak-anak? Siap. Baik anak-anak, lihat gambar. Coba dilihat gambar, itu gambar apa anak-anak? Membaca Al-Quran, mengaji tadarus. Ima, itu gambar apa Ima? Oh, bagus. Ini adalah gambar aktivitas anak sedang belajar membaca Al-Quran. Untuk apa anak-anak kita belajar Al-Quran? Betul, yang lain. Tambah pintar, tambah lancar. Di sini anak-anak ada manfaat membaca Al-Quran. Yaitu salah satunya adalah kalau membaca Al-Quran, maka dalam satu hurufnya mendapat satu kebaikan. Dalam satu hurufnya akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini hadis dari siapa anak-anak? Hadis Tirmizi. Betul, 100. Ini adalah manfaat dari membaca Al-Quran. Ya, di sini contoh bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Sudah bisa baca belum? Iya, baik. Bapak kasih contoh dulu ya, anak-anak hebat ya. Baik, Bapak kasih contoh dulu ya dengan baca yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Bisa anak-anak? Baik, Bapak baca ya, nanti kalian ikuti ya, sedikit demi sedikit. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Bagaimana anak-anak sudah bisa membacanya? Alhamdulillah. Sebelum membaca Al-Quran, anak-anak perlu ada yang diperhatikan anak-anak. Yang pertama, ketika membaca Al-Quran harus memperhatikan apa? Makhorijul huruf. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran harus selalu memperhatikan hukum tajwidnya. Ini dua hal yang harus diperhatikan anak-anak dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini kita akan belajar lagi anak-anak tentang hukum bacaannya. Ada berapa warna di sini anak-anak? Ada warna merah, warna biru, dan warna hijau. Baik, yang warna merah itu apa hukum bacaannya? Pinter. Yang warna hijau hukum bacaannya? Kol-kola. Dan yang warna biru itu hukum bacanya adalah mat ya, mat. Jadi warna biru itu hukum bacaannya mat, dibaca panjang. Yang kedua guna, dibaca mendengung dua harokat. Yang ketiga kola, bacaannya dipantulkan. Sekarang tebak hukum bacaan. Inna akramakum Sukesi. Ini hukum bacaannya apa? Guna. Coba kita cek apakah benar. Jawabannya betul. 2 bintang untuk Sukesi. Ya. Lanjut. Kholaqonakum. Laila, hukum bacaannya apa? Itu kolkola sama yang hijau saja apa hukum bacanya? Baik, kita cek jawabannya. Dikunci ya jawabannya ya. Iya, baik, jangan digembok. Bacanya kolkola betul 100 Ibu. Lanjut, Ibu Ima, su'uban. Su'uban apa Ibu Ima? Ima. Apa? Mat, coba kita cek. Betul 100. Anak-anak Bapak memang hebat-hebat semua. Baik, sekarang Bapak kasih tugas kelompok ya. Kelompok pertama Ibu Ima, kelompok kedua Ibu Laila, kelompok ketiga Sukesi ya. Yang Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengerjakannya. Baik, dikerjakan sudah? Sudah, baik. Kelompok Laila yang guna contoh bacaannya apa? Inna. Lagi. Guna. Inna, guna. Baik, kita cek ya. Apa saja bacaannya yang ada di surat Al-Hujurat. Yang pertama, an-nasu. Yang kedua, inna akramakum. Yang ketiga, innallaha. Coba Ima, yang kolkola.
Yang di surat Al-Hujurat. Khalaqnakum. Coba kita cek. Betul 100. Khalaqnakum. Yang kedua, Ibu Sukesi. Yang terakhir, hukum bacaan mat. Contohnya. Ngantuk Sukesi. Innallaha. Aduh. Mate, Bu. Yang lain, tidak nunggu yang lain. Lanjut Bapak. Lanjut Ibu, baik Ibu. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Baik. Sukesi. Contoh bacaan matnya. Apa? Khalaqnakum. Betul. Di sini wa unsa. Salah satunya wa unsa, syu'uban dan khalaqnakum. Pintar Sukesi. Wa qabaila. Itu termasuk hukum bacaan. Baik, sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini anak-anak. Kesimpulannya tentang apa? Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam membaca Al-Quran harus memperhatikan makhorijul huruf dan tajwidnya anak-anak. Yang kedua apa? Tentang hukum bacaan dalam surat Al-Hujurat. Nah, ini kesimpulan pelajaran kita pada hari ini.